Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hari ini Bu Fitri akan memberikan video pembelajaran kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pembelajaran yang pertama. Hari ini kompetensi dasarnya 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan tujuan pembelajaran dari bacaan tersebut, siswa dapat membuat pertanyaan tentang informasi dari bacaan tersebut terkait dengan kabut asap dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, agar lebih semangat belajarnya, Bu Guru punya salam PPK. Diikuti ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, dan hebat. Yuk, di rumah anak-anak dicoba ya salam PPK dari Bu Guru ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dicoba dulu. Anak-anak yang hebat, yuk kita simak gambar berikut ini. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minuman teh hangat? Ataukah sebaliknya? Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Iya, benar anak-anak. Bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan dan dapat terkena sakit, yaitu berupa demam atau flu. Jadi jangan suka bermain hujan-hujanan. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Yuk kita simak bacaan berikut tentang menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan.
Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Bahaya kabut asap bagi kesehatan kita semua. Berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Berikutnya, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Karena kita melindungi diri dari kabut asap, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika keluar rumah atau gedung. Pakailah masker yang benar dengan menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik dan benar. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, sekarang anak-anak buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Lalu tulislah jawabannya di buku tulis. Baik anak-anak, terima kasih ya. Hari ini sudah ikut dalam pembelajaran dengan Bu Fitri, yaitu pembelajaran di kelas 5. Dan pesan untuk orang tua di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mohon ya bimbingan ayah bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Mari
Kita patuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran guru berikutnya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.